Perkenalkan, nama saya Isra Reva Sabruginting dari kelas 10 L5. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran ekonomi mengenai pembagian ilmu ekonomi. Yang saya akan jelaskan itu mengenai teori ekonomi. Jadi, seperti yang kita ketahui, teori ekonomi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekonomi makro, dan yang kedua itu ekonomi mikro. Yang saya akan perjelas lebih dalam itu adalah bagian ekonomi mikro. Bagian yang pertama itu adalah pengertian ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana keputusan-keputusan ini memengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menentukan harga pasar dan alokasi sumber daya. Itu tujuan ekonomi mikro. Jadi yang pertama tujuannya itu ada satu, meningkatkan pemahaman tentang perilaku pasar ekonomi mikro, membantu memahami bagaimana individu dan perusahaan berinteraksi dalam pasar. Yang kedua itu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menganalisis perilaku individu dan perusahaan. Ekonomi mikro membantu dalam pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga itu, menyelesaikan masalah kegagalan pasar. Ekonomi mikro membantu merancang kebijakan yang dapat mengatasi kegagalan pasar serta monopoli atau eksternalitas. Yang keempat itu, menyediakan dasar untuk ekonomi makro. Ekonomi mikro memberikan fondasi untuk analisis ekonomi makro dengan menjelaskan mekanisme dasar dalam pasar. Yang ketiga itu ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, perilaku konsumen. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana konsumen memutuskan untuk membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa dengan mempertimbangkan preferensi pendapatan dan harga barang. Yang kedua itu perilaku produsen. Produsen memutuskan bagaimana memproduksi barang dan jasa untuk memaksimalkan keuntungan. Analisis mencakup biaya produksi, teknologi, skala ekonomi, serta hubungan antara input dan output. Yang ketiga, pasar dan harga. Ekonomi mikro mempelajari interaksi antara penawaran dan permintaan untuk menentukan harga dan kualitas barang atau jasa dalam berbagai jenis pasar. Yang keempat itu, teori produksi dan biaya. Analisis ini melibatkan studi tentang bagaimana faktor produksi digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Konsep seperti efisiensi, teknis, dan ekonomi juga termasuk di dalamnya. Yang kelima itu ada distribusi pendapatan. Mempelajari bagaimana pendapatan di antar individu atau kelompok didistribusikan dalam masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersebut. Yang keenam, efisiensi pasar dan kegagalan pasar. Ekonomi mikro juga mempelajari efisiensi pasar dan kegagalan pasar, seperti eksternalitas dan barang publik. Itu konsep utama dalam ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan, hubungan antara harga barang dan jumlah yang ingin dibeli konsumen. Penawaran itu, hubungan antara harga barang dan jumlah yang ingin diproduksi oleh produsen. Keseimbangan pasar, titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Bagian kedua itu ada elastisitas, mengukur responsibilitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan atau harga barang lain. Yang ketiga itu teori utilitas, mengukur kepuasan yang diperoleh konsumen dari barang atau jasa. Konsumen cenderung mengalokasikan pendapatan untuk memaksimalkan utilitas. Yang keempat itu biaya peluang. Konsep yang menjelaskan nilai alternatif terbaik yang dikorbankan saat memilih suatu tindakan. Yang kelima, ada keuntungan maksimalisasi. Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menentukan kombinasi input dan output yang efisien. Yang keenam ada keseimbangan konsumen dan produsen. Keseimbangan terjadi ketika konsumen dan produsen mencapai kondisi optimal di mana tidak ada insentif untuk mengubah keputusan. Itu ada contoh penerapan ekonomi mikro. 1. Penetapan harga barang dan jasa. Sebuah perusahaan menggunakan konsep penawaran dan permintaan untuk menentukan harga optimal yang memaksimalkan keuntungan. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan konsumen. Konsumen memilih antara
Dua produk berdasarkan harga dan tingkat kepuasan yang diperoleh. Yang ketiga itu ada efisiensi produksi. Perusahaan mengadopsi teknologi baru untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir itu ada analisis pasar, menilai dampak kompetensi atau monopoli terhadap kesejahteraan konsumen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.